Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita bertemu lagi ya pada mata kuliah algoritma pemrograman pertemuan pertama. Tentunya kalian sudah lama ya tidak kuliah ya, sudah lama libur dan kita memulai ya perkuliahan ini dan akan merefresh lagi. Jadi mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah yang berkelanjutan ya. Sebelumnya Anda sudah belajar dasar pemrograman ya. Dan dari dasar pemrograman nanti akan dilanjutkan dengan algoritma dan pemrograman. Nah, pada pertemuan yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu algoritma pemrograman. Dan kita juga akan mereview ya pada mata kuliah algoritma pemrograman yang praktikum ya. Ini untuk yang teori kita akan review dulu, saya akan jelaskan dulu tentang mata kuliah tersebut. Nah, jadi kompetensi algoritma pemrograman. Apa sih kompetensi yang akan kita dapatkan ya dalam mata kuliah ini? Yang pertama yaitu adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah program. Ya, jadi ketika Anda belajar bahasa pemrograman di awal mata kuliah ya, di awal mata kuliah yaitu Daspro ya. Ini dekomposisi ya. Jadi waktu Anda belajar Daspro itu Anda belajar program yang utuh. Ya, Anda belajar program yang utuh. Utuh itu pada satu file saja. Ya, Anda kan belajar bahasa pemrograman C++. Nah, itu Anda simpan dalam satu file .C++ pada main program. Nah, coding yang ada di dalam main program itu sebetulnya nanti bisa dipecah atau disebut dengan dekomposisi. Ya, disebut dengan dekomposisi. Ya, jadi dipecah-pecah tujuannya untuk memudahkan nanti untuk maintenance program. Yang kedua nanti Anda akan mendapatkan algoritma pengurutan dan yang ketiga adalah algoritma pencarian. Ya, tapi mungkin bisa jadi saya akan jelaskan yang ini dulu. Ya, algoritma pencarian dulu. Kenapa? Karena kalau di dalam algoritma pengurutan itu juga ada algoritma pencarian. Ya, pencarian itu pastinya sangat dibutuhkan ya dalam sebuah pemrograman ya. Karena saat Anda menggunakan sistem operasi seperti Windows, Apple dan lain sebagainya, kalian sering melakukan pencarian, searching, mencari file. Nah, algoritma pencarian itu apa saja yang paling sederhana? Nanti kita akan bahas. Begitu juga ada juga algoritma pengurutan. Nah, Anda sering menggunakan Windows Explorer ya. Windows Explorer itu kan ada bisa dilakukan pengurutan. Nah, sama halnya dengan file atau data yang ada di dalam program itu harus bisa diurutkan. Nah, algoritmanya apa saja? Nanti kita belajar dari hal yang paling sederhana. Lalu ada teknik rekursif. Apa itu teknik rekursif? Teknik rekursif itu adalah teknik yang memanggil dirinya sendiri. Jadi, ini nanti hubungannya dengan dekomposisi. Ya, nanti menggunakan fungsi. Jadi dekomposisi itu nanti ada fungsi dan ada prosedur. Nah, di dalam pemodelan rekursif itu dia akan menggunakan fungsi rekursif atau disebut di nomor 4 ini adalah teknik rekursif. Lalu nanti kita juga belajar tentang alokasi memori dan pointer. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan memori pada program dan pointer. Lalu manipulasi string. Jadi tipe data string ya. Tipe data string itu sebetulnya adalah tipe data bentukan dari tipe data char. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang ADT. Ya, abstract data type. Jadi tujuannya secara singkat ya, ADT itu untuk menyiapkan kita dalam membuat sebuah program.
biasanya kita membuat program itu tanpa perancangan. Nah, ADT ini seperti kita membuat perancangan. Nah, kalau di dalam bahasa object oriented, paradigma pemrograman object oriented, ADT ini mirip dengan yang disebut dengan kelas. Ya. Jadi mirip dengan yang disebut dengan kelas. Ini kalau pada OOP atau object oriented programming. Nah, tapi kalau Anda tidak tahu itu, tidak usah dipikirkan ya tentang itu ya. Ini sedikit saya bahas. Nah, terus yang berikutnya ya. Yang berikutnya, nah, jadi capaian pembelajaran ya pada pertemuan yang pertama ini ya, untuk yang teori setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian algoritma dan pentingnya algoritma dalam pemecahan masalah komputasional. Nah, apa itu algoritma? Jadi algoritma itu adalah salah satu bentuk dalam resep memprogram. Nah, apa itu resep memprogram? Ya, jadi resep memprogram itu ya algoritma itu sendiri ya. Jadi algoritma itu urutan dari langkah-langkah sederhana. Ini pastinya sudah pernah dibahas, Anda mungkin sudah pernah tahu, tapi ini kita refresh lagi. Nah, di dalam resep memprogram selain langkah-langkah sederhana, itu yang kedua ada aliran proses kontrol yang menentukan masing-masing langkah yang dieksekusi. Nah, yang kedua ini mirip dengan if. Ya, jadi analisis kondisi. Ya, jadi ini mirip dengan if. Ya, aliran proses kontrol. Ini if, ya, if else. Ya, kalau mungkin if else, terus ada switch, ya. Implementasi di dalam itu ya, di dalam bahasa C++. Kalau langkah-langkah ini sama aja sequence. Ya. Sequence. Ya. Sequence, tahapan langkah-langkah. Ya. Nah, terus yang berikutnya, ya, tersedia juga sarana kapan kita harus berhenti. Ya, kapan kita harus berhenti. Jadi sebuah program itu harus bisa berhenti. Kalau tidak bisa berhenti, program itu bisa error. Program itu harus bisa dikendalikan oleh programmer. Nah, jadi satu ya, ini algoritma sederhana penjumlahan. 1 ditambah 2 adalah tambah 3 itu sama aja algoritma. Dan secara formal algoritma adalah daftar instruksi yang terbatas ya, dideskripsikan yang mendeskripsikan suatu komputasi yang ketika dijalankan pada set input akan diproses melalui set kejadian yang terdefinisi dengan baik dan akhirnya menghasilkan output. Artinya sebuah program itu harus ada input. Ya. Input. Terus ada proses. Dan ada output. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ya kita bisa lanjutkan lagi. Ya, kita bisa lanjutkan lagi. Nah, tentang algoritma. Jadi algoritma itu abstraksi matematis dari program komputer. Prosedur komputasional ini untuk memecahkan masalah. Jadi di sini ya ada program, itu analoginya itu akan dijadi algoritma. Di sini akan program itu akan jadi programming language, ya, akan dibuat pseudocode, ya. Komputer ini adalah model of computation. Nah, nanti ini sebetulnya ada hubungannya di situ. Ya, ini tentang algoritma. Lalu berpikir sejenak tentang algoritma. Pernahkah Anda memasak mie instan? Ya, mungkin pernah ya, apalagi kalau Anda anak kos-kosan. Tapi sekarang jarang sekali anak ngekos ya. Mungkin di sini ada yang kelas PTM tapi belum jadi ya, karena minggu ini kita belum jadi PTM ya, karena regulasinya masih belum turun ya, tapi tidak apa-apa ya. Next time kita akan PTM yang kelas PTM.
Dan kembali lagi ya, di sini pernahkah Anda memasak mie instan? Dan bisakah Anda membayangkan untuk membuat algoritmanya? Nah, kalau Anda pernah lihat mie instan, ya, lihat bungkusnya, itu kan ada step by stepnya, cara penyajian. Itu sebetulnya adalah sebuah algoritma, ya, algoritma. Atau mungkin ya, Anda suka kopi, bisakah membayangkan untuk membuat algoritmanya? Nah, bikin kopi itu tidak sembarangan ya. Karena kopi itu juga bisa dilihat inputnya itu kopi serbuk, ya, kopi serbuk yang pure kopi atau kopi yang masih biji. Kita perlu brew dulu atau gimana? Ya kan? Jadi ini perlu dipikirkan. Karena algoritma membuat kopi itu beda-beda, ya kan? Algoritmanya sama, inputnya berbeda, yang satunya kopi robusta, yang satunya arabica, rasanya akan pasti berbeda. Jadi algoritma ini juga menentukan, proses itu juga menentukan, sangat menentukan hasil. Ya. Nah, jadi di sini sebuah logika itu akan membawa kita dari A ke B, tapi imajinasi itu akan membuat kita pergi kemana-mana, kata Albert Einstein. Nah, kalau algoritma pemrograman, jadi kalau algoritma pemrograman itu tidak sekedar membuat kode-kode perintah. Ya, belajar pemrogram bukan belajar bahasa pemrograman saja. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya. Belajar pemrograman bukan belajar bahasa pemrograman. Di sini ya, jadi di sini kita belajar pakai bahasa C++. Next time nanti Anda lulus kuliah bisa jadi belajar Python. Bisa jadi bukan belajar ya, tapi kerjaan menuntut kita pakai Python. Kerjaan menuntut kita pakai VBNet. Ya, atau pakai yang lain. Ya. Sebetulnya yang dipelajari di kampus, yang kita pelajari di kuliahan, itu apa sih? Pemrogramannya, bukan bahasanya. Ya. Bukan bahasanya saja. Ya, walaupun tanpa kita memahami bahasa kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita sudah memahami alur logikanya, karena tiap bahasa pemrograman itu atau setiap logika memprogram itu biasanya akan ada di setiap bahasa pemrograman itu akan sama. Jadi kalau di bahasa C ada ini, di Java ada itu, di Python ada yang lain, tapi intinya sama. Dia hanya berbeda bahasa saja. Contoh aja penulisan operator, ya, operator N. Ya, operator N di dalam if. Ada yang pakai tanda seperti ini, double, ya. Ada yang pakai tulisan N seperti ini dan lain sebagainya, banyak. Ya. Jadi belajar pemrograman itu bukan belajar bahasa pemrograman. Ya, jadi diperhatikan ya. Yang kita pelajari adalah belajar pemrogramannya, bukan bahasanya. Nah, pemrograman itu science atau art? Ayo, kalau menurut kalian gimana? Ya, lebih tepatnya sebetulnya science ya. Jadi cenderung ke science walaupun ada juga artnya. Ya, ada artnya tapi dia lebih cenderung ke science. Karena ketika kita membuat program tanpa berpikir, tanpa pengetahuan terlebih dahulu, maka itu sama saja bohong. Ya. Itu akan membuat kita kehabisan banyak waktu karena kita hanya mengcoding dengan trial and error. Itu kalau kita pemrograman tanpa science, tanpa ilmu. Tapi kalau kita belajar pemrograman dengan ilmu, ya, kita akan membuat dulu, merancang dulu pemrograman itu untuk apa, baru kita tulis. Nah, tadi makanya ada yang disebut dengan ADT. Ya, abstract data type. Kita merencanakan program yang kita buat. Nah, nanti kita akan pelajari sampai sana. Ya. Nah, terus
Kalau kegiatan memprogram sendiri itu apa saja sih? Jadi kegiatan memprogram itu dari utak-atik, mencari solusi permasalahan ya, utak-atik ya pastinya. Ya mungkin kita tidak bisa langsung ngomong sains ya, karena ada juga tadi unsur artnya, trial and error. Ada, memang ada itu. Kita tidak bisa pungkiri. Apalagi kalau codingnya masih pemula. Ya, pasti ada unsur artnya di sini. Ya, jadi kita ngutak-ngutik coding, cari solusi permasalahan, dianalisis, membuat spesifikasi, menulis kode, mengeksekusi, membaca program, menganalisis kompleksitas. Ini adalah proses atau kegiatan memprogram. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kita memiliki ilmu dalam memprogram jam terbang yang tinggi, maka tentunya kita akan lebih suka dengan model perancangan coding terlebih dahulu. Nah, pemrograman itu juga ada skalanya ya. Jadi skala pemrograman. Ya, skala pemrograman ada yang rendah 1 sampai 2 file, sedang ya, sedang itu 100 sampai 200 file, besar itu bisa lebih dari 200 file. Wow banget ya. Jadi di sini kita mungkin masih belajar bahasa pemrograman yang skala rendah ya, yang di kampus. Ya, yang ketika kita kuliah mungkin skalanya masih rendah atau mungkin mentok sampai dengan sedang waktu nanti kalian magang atau membuat skripsi, bisa jadi ya kalau yang suka coding banget ya bisa jadi sampai berbanyak file. Tapi satu file itu tidak terus pasti ribuan source code ya, karena satu file itu bisa Anda pecah-pecah, Anda lakukan dekomposisi menjadi fungsi-fungsi yang kecil gitu ya. Dalam pemrograman itu juga ada kompleksitas. Jadi kompleksitas itu tingkat kekompleksan. Sebuah program itu semakin kompleks berarti belum tentu tidak efektif dan tidak efisien. Maka kadang kita harus membuat sebuah program itu efektif dan efisien tergantung dengan kebutuhan. Itu ya, ini yang perlu diperhatikan. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi mengapa kita belajar algoritma? Ya, tadi ya. Algoritma itu digunakan hampir semua bidang ilmu komputer, bahkan di luar ilmu komputer. Contoh, jaringan komputer, penyimpanan data, kecerdasan buatan, Internet of Things, game, computer vision, NLP, dan lain sebagainya. Bahkan di luar bidang ilmu komputer pun juga banyak ya, pastinya ada algoritma. Walaupun mungkin algoritma itu cenderung ke ilmu komputer, tapi tadi ya, seperti tadi cara memasak Indomie, step by step, itu sebetulnya algoritma. Ya, algoritma. Bedanya mungkin dia ditulis dengan bahasa yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi masih ingat notasi algoritmik ya. Jadi notasi algoritmik itu sebetulnya bentuk penulisan algoritma dalam teks program. Nah, kenapa kok harus ada notasi algoritmik? Karena apa? Karena ketika Anda belajar bahasa pemrograman, mungkin di sini pakai C++, yang lain ada pakai C, lainnya lagi ada pakai Pascal, lainnya lagi pakai Python. Kalau kalian tulis bahasa pemrogramannya pakai bahasa pemrograman tertentu, belum tentu orang itu paham. Yang misalnya kalian pakai C++, yang pakai Python belum tentu paham. Tapi kalau menggunakan teks algoritma, jadi teks algoritma itu fungsinya untuk sebagai bahasa Indonesianya ya, bahasa pemersatu seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, ya, spesifikasi, deskripsi algoritma secara umum. Jadi algoritma ini bisa untuk ngapain aja ya. Lalu ada kamus. Kamus itu ada definisi konstanta, tipe data, variabel, dan ada spesifikasi prosedur atau fungsi. Nah, mungkin prosedur atau fungsi kalian belum terlalu memahami, nanti akan kita bahas pada mata kuliah ini. Lalu yang ketiga adalah algoritma. Ya, jadi algoritma itu adalah isi penyelesaian masalah dengan menggunakan elemen kamus. Ya, intinya program berisi instruksi atau pemanggilan aksi. Ini adalah algoritma.
Nah, terus di sini ya kita juga perlu diajak berpikir secara komputasional. Jadi satu cara berpikir yang melibatkan sekumpulan keahlian teknik pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh developer untuk menulis program aplikasi. Ya, jadi computational thinking itu meminta kita ya, mengajak kita untuk melakukan bagaimana sebuah program yang besar seperti ini didekomposisi menjadi lebih kecil. Ya. Seperti saya yang sebut merek aja ya, Toyota ya, mobil Toyota. Dia membuat mobil. Mobil itu partnya banyak. Apakah semua part dari mobil Toyota adalah merek Toyota? Belum tentu. Ya. Partnya itu dipecah-pecah, ya. Airbagnya itu tidak dibuat oleh Toyota, dibuat oleh perusahaan lain. Shockbreakernya dibuat perusahaan lain, bannya dibuat perusahaan lain. Jadi ada dekomposisi. Ya, mungkin Toyota membuat bagian mesinnya, membuat bagian bodinya, rangkanya dan lain sebagainya. Tapi yang lain bisa dipecah-pecah dan bisa digabung-gabungkan nantinya. Nah, jadi membuat program itu berpikirnya nanti bisa dipecah-pecah seperti itu. Lalu melakukan abstraksi, ya. Abstraksi itu berpikir lagi ya, seperti melakukan imajinasi. Program ini kira-kira bisa untuk apa saja. Ya. Tujuannya untuk sebuah generalisasi sebuah program. Bagaimana nanti sebuah program itu kalau dikembangkan bisa saya bisa membuat program sederhana, bisa dikembangkan lagi, bisa diturunkan. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan object oriented ya, nanti ada hubungannya ini tentang abstraksi. Ya. Jadi bagaimana sebuah program kayak gambaran simpelnya itu kayak ada tadi ya, kembali lagi ya ke mobil ya. Mobil Toyota itu kan dia punya versi yang paling rendah ya. Kalau Avanza itu yang E. Terus ada tipe G, terus ada Veloz dan lain sebagainya. Nah, kita bisa kalau Avanza tipe E bisa enggak di-upgrade ke Veloz? Bisa aja, ditambahi macam-macam. Ya. Intinya sebuah program itu kita bikin sederhana, tapi dia suatu saat bisa di-upgrade. Nah, ini adalah konsep abstraksi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu pattern recognition. Pattern recognition itu merekognisi pola. Ya. Jadi pola di sini ada hubungannya dengan pola bagaimana ada hubungannya dengan programmer juga, ada hubungannya dengan user juga, bagaimana user menggunakan program. Berarti polanya itu nanti lebih baiknya seperti apa ya, merekognisi pola ya berdasarkan pola penggunaan program. Lalu algoritma. Ya, algoritma bagaimana program berjalan. Nah, ini berpikir komputasi ada 4 bagian seperti itu. Nah, lalu yang berikut ini ya tadi ya sudah saya jelaskan ya. Tadi ya, jadi ini memecah, dekomposisi memecah, pattern recognition mencari pola. Biasanya dalam sebuah masalah terdapat pola tertentu. Tadi ada hubungannya dengan saya juga sebut sedikit singgung tentang bagaimana user biasanya menggunakan program, bagaimana programmer menggunakan program, karena di sini akan berhubungan dengan pola bagaimana program berjalan. Ya, ini abstraksi melakukan generalisasi ya. Jadi kita membuat mobil, kalau Avanza E itu kan Avanza yang general ya, dia tidak ada apa-apanya, tapi dia bisa di-upgrade menjadi yang lebih khusus seperti itu ya. Algoritma mengembangkan pemecahan masalah step by step dan seterusnya. Nah, mungkin itu ya yang akan kita bahas di teori, dan nanti akan kita bahas juga pengantar praktikum review
Ya, jadi pemrograman dasar kita akan review lagi mata kuliah pemrograman dasar, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari pada mata kuliah tersebut. Itu ya, jadi ini referensinya nanti bisa dilihat ya, bisa dicari. Nanti saya juga seperti yang sudah saya jelaskan di Kulino, saya juga menambahkan beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih dan selamat belajar.